Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Untuk kamu yang baru bergabung di channel ini, hai, aku Luxury Mom. Di sini adalah tempat aku membagikan hal-hal menarik seputar luxury item dan reviewnya, juga membagikan hal-hal menarik lainnya seputar lifestyle. Jadi agar channel ini bisa tetap berkembang dan aku bisa membagikan hal-hal menarik untuk kalian semua, jangan lupa untuk selalu subscribe channel ini, nyalakan juga lonceng notifikasinya, karena setiap satu kali dalam satu pekan aku akan upload video baru. Hari ini video yang akan aku tampilkan mungkin agak sedikit tidak biasa, karena hari ini lebih kepada aku akan berbincang-bincang tentang beberapa brand tas yang menurut aku affordable, yang terjangkau harganya tapi dengan kualitas yang baik. So mungkin videonya agak sedikit panjang, dan agar tidak bosan, siapkan minuman kamu dan snacknya tentu saja. Jangan kemana-mana, keep watching and enjoy this video. Seperti yang aku sampaikan tadi, hari ini aku akan berbincang-bincang tentang beberapa merek tas yang menurut aku memiliki kualitas yang baik, model yang baik, tapi dengan harga yang terjangkau. Aku percaya setiap orang pasti mempunyai dream bag-nya tersendiri ya. Jadi ada yang punya impian suatu hari nanti bisa beli let's say brand tas dari Chanel atau Louis Vuitton atau Hermes dan Gucci, Fendi, banyak lah ya brand-brand tas ternama dunia yang semua orang kenal brandnya, tapi mungkin belum memiliki tasnya. Itu sah-sah saja menurut aku, tapi mungkin di sini aku lebih menekankan bahwa ada banyak merek tas yang harganya lebih masuk akal, lebih terjangkau, tapi kualitasnya sangat-sangat baik. Modelnya juga bisa klasik, bisa trendy, banyak warna, dan itu nggak ngebuat tabungan kamu terkuras habis. Menurut aku seperti itu, karena yang akan aku sampaikan ini adalah berdasarkan pengalaman pribadi aku sendiri, pendapat pribadi aku sendiri. Aku tidak akan menghakimi apapun, siapapun. Jadi masing-masing orang punya pilihan, masing-masing orang punya pendapatnya, tapi di sini aku berbicara tentang pendapat aku dan pengalaman aku. So, kalau kalian bertanya brand-brand apa aja sih yang worth it untuk dibeli dengan harga yang cukup terjangkau tapi kualitas sangat baik, aku udah siapkan beberapa list merek tas, dan kebetulan aku juga punya tas-tas tersebut dari brand-brand tersebut. Meskipun nanti ada beberapa yang sudah aku pre-lopin di market karena lebih pada style kita berganti, terus mungkin dengan bertambahnya umur, tas yang tadinya kita suka tiba-tiba udah nggak sesuai lagi dengan aktivitas kita saat ini. Terus ya banyak faktor lah sebenarnya yang nggak buat mungkin selera kita akan suatu tas itu berubah. Tapi menjual tas-tas kita bukan berarti tas itu punya kualitas yang buruk, tapi mungkin kembali lagi bahwa pada saat ini tas itu sudah tidak mewakili kebutuhan kita lagi gitu. Jadi daripada numpuk di rumah, di lemari, malah tidak terawat, malah rusak, sebagai pencinta tas sangat sedih kalau sampai melihat tasnya rusak ya. Lebih baik kita pre-love, dipakai orang mungkin jauh lebih bermanfaat, dan kita juga jadi nggak membuang-buang uang untuk barang-barang yang sebenarnya tidak kita pakai. Oke, brand pertama yang akan aku bahas di sini adalah brand dari Coach. Semua orang pasti tahu lah Coach ya, dan kalau aku bilang Coach itu tas yang harganya terjangkau, bagi sebagian orang mungkin iya, dan mungkin juga kita nggak bisa menutup mata bahwa sebagian orang mungkin menjadikan Coach itu sebagai dream bag mereka. So di sini aku akan membagikan beberapa brand tas yang menurut aku ada di mid range bag. Jadi itu adalah tas yang harganya di tengah-tengah, nggak terlalu tinggi, tapi aku juga nggak mau bilang tas itu harganya murah, karena benar-benar menurut aku nggak fair kalau bilang tas itu murah atau mahal. Masing-masing orang punya kemampuan sendiri-sendiri. Jadi kalau mahal dan murah itu relatif ya, masing-masing orang punya pendapatnya sendiri-sendiri. Di sini aku cuman mau bilang bahwa aku punya beberapa brand tas yang menurut aku harganya terjangkau tapi kualitasnya benar-benar enggak mengecewakan. Seperti yang aku bilang tadi, aku punya brand dari Coach. Beberapa
brand model dari Coach itu bener-bener stylish, gayanya stylish, trendy, dan ada juga beberapa model Coach yang klasik mungkin ya, yang cukup klasik. Balik lagi ke selera, karena Coach sangat dinamis, sangat brand yang sangat aktif mengeluarkan model-model barunya setiap season. Jadi menurut aku ini salah satu brand yang cukup banyak penggemarnya di seluruh dunia. Sebagai contoh, aku punya Coach Riley. Seperti aku bilang, Coach Riley ini. Nah, ini nih bentuknya menurut aku modern dan klasik secara bersamaan. Ini nih bener-bener favorit aku. Kalau kita lihat brand-brand ternama dunia yang harganya berpuluh-puluh kali lipat dari Coach ini punya juga model tas seperti ini. Sebut saja Louis Vuitton, dia punya model tas yang mirip-mirip dengan Coach Riley ini, dan menurut aku modelnya ya nggak sama persis tapi mirip, dan pasti ada perbedaan dari detailnya. Tapi menurut aku Coach Riley ini sudah sangat-sangat cukup untuk mewakili bentuk tas yang modern klasik seperti ini ya. Jadi aku tidak memaksakan diri untuk membeli brand. Jadi kenapa aku bilang membeli brand? Karena kadang kita pakai high end brand itu kan lebih pada gengsi ya. Kita nggak bisa kita bilang bahwa itu kualitas terbaik, kualitas yang paling baik di dunia, enggak juga, karena sangat banyak isu tentang tas-tas yang dikeluarkan dari desainer handbag itu yang sebenarnya harga dan kualitasnya agak sedikit mengecewakan. Nah, jadi kita kembali lagi harus pintar-pintar memilih tas yang harganya terjangkau tapi kualitasnya sangat-sangat baik. Salah satunya favorit aku itu adalah brand dari Coach. Ini aku beli kalau di store-nya, di butiknya ini kalau nggak salah Coach Riley ini mungkin di angka sekitar 8 jutaan, tapi ini aku beli di online waktu itu hanya 5 jutaan aja, dan kualitasnya nggak diragukan lagi. Selama aku memiliki tas ini nggak ada isu apapun yang membuat aku kecewa membeli tas ini. Mungkin bagi sebagian orang harganya nggak terlalu mahal, bagi sebagian orang yang mendengar harganya masih cukup tinggi, itu dikembalikan lagi kepada kemampuan kita masing-masing. Tapi di sini sekali lagi aku cuman mau tunjukin bahwa ada tas yang modelnya seperti ini, harganya sampai puluhan juta, atau ada tas yang harganya juga nggak nyampe 10 juta. Kualitasnya baik, makanya aku lebih memilih untuk harga tas yang di bawah 10 juta aja gitu. Nah, si Coach Riley ini juga banyak brand-brand ternama lainnya yang ngeluarin model mirip-mirip seperti ini, jadi tinggal kita pilih aja. Dan aku lebih memilih Coach karena dari segi kualitas juga menurut aku Coach sangat baik, kualitas letternya sangat baik. Tapi kalau budget kamu masih lebih terbatas lagi, Coach juga punya koleksi outletnya. Jadi Coach itu punya koleksi butik atau retail dan koleksi outletnya. Nah, di outletnya ini harganya dia mengeluarkan tas-tas dengan jumlah produksi yang lebih besar daripada di retail atau butik itu, dan harganya pastilah lebih murah. Mereka punya quality control yang sangat baik ya terhadap tas-tas produksi mereka. Jadi walaupun itu produksi outlet yang harganya lebih murah lagi dibanding yang retail atau butiknya, tapi kamu nggak usah khawatir. Karena setahu aku, pengalaman aku, tas Coach itu nggak ada yang jelek kualitasnya. Semua tasnya itu bagus kualitasnya. Entah itu butiknya, entah itu outletnya, semua bagus. Dan kalau kamu mau sabar, sebenarnya ada trik lagi nih membeli tas-tas seperti itu. Tunggu aja sale, karena kalau ada store di butik atau retailnya dan mereka punya store outletnya, biasanya kalau sudah end of season atau sudah
sudah habis musimnya dan tas itu masih ada stoknya di butik atau retail, biasanya mereka akan turunkan di outlet-outlet mereka untuk di sell. Nah mungkin kalau aku pribadi, aku tuh suka banget nungguin tas-tas itu sell. Jadi memang aku nggak memiliki tas itu ketika baru launching, kan hiporianya mungkin berbeda ya ketika tas itu baru launching dan kita sudah bisa pakainya gitu. Aku lebih pada sabar menunggu tas itu diturunkan ke outlet atau at least di sell di musim-musim tertentu. Menurut aku sih nggak masalah, karena untuk mendapatkan sesuatu yang bagus, berkualitas, nggak juga harus menghabiskan tabungan kita seumur hidup kan, gitu menurut aku. Nah ada lagi tas dari Coach yang sebenarnya aku udah sempat punya, tapi udah aku pre-love juga karena aku ngincer warna lain, yaitu Coach Casey. Aku lagi PO dengan harga yang sangat-sangat terjangkau menurut aku, karena harganya itu under 4 juta, di bawah 4 juta, tapi masih PO ya, PO dari Amerika dan warnanya pink. Dan aku juga lihat ada tas dari LV, yaitu LV Metis, warnanya pink juga, similiar, sangat mirip, tapi memang berbeda brand. Dan aku lebih memilih untuk membeli Coach dengan harga yang lebih terjangkau, dengan model yang sama cantiknya, dan bahan juga. Coach juga nggak bisa kita anggap bahwa dia barang yang jelek produksinya. Menurut aku enggak, karena selama aku pakai Coach aku nggak pernah ada kendala apapun, dan kualitas letternya juga sangat bagus, quality control dari tas tersebut juga sangat bagus. So menurut aku memiliki tas berkualitas dengan harga terjangkau itu pilihan yang sangat-sangat bijaksana. Yang kedua, menurut aku tas dengan harga yang cukup terjangkau juga adalah dari brand Tory Burch. Tory Burch itu brand yang mengeluarkan model-model tas yang cukup klasik. Dia tuh mirip-mirip tasnya itu dengan keluaran YSL, dengan keluarannya Chanel, model klasiknya ya. Aku bilang soal Fleming lah, model tas Tory Burch yang Fleming itu kan mirip banget ya sama YSL, sama Chanel. Kalau kamu pengen dapet gengsinya dan memaksakan diri untuk kalau modelnya seperti yang klasik itu udah pasti yang paling bagus merek misalnya Chanel, merek YSL ya, itu sah-sah aja ya kalau kamu mampu ya silakan aja. Tapi di sini aku cuman mau kasih tahu bahwa ada brand dari Tory Burch itu juga punya kualitas tas yang bagus dengan model yang mirip. Contohnya ini adalah soft Flemingnya dari Tory Burch yang small, ukurannya 22 cm ya, ini small. Sebelum beli tas ini, aku tuh sempat lihat tas keluaran dari YSL, itu Toys Lulu namanya. Harganya itu kisarannya itu sekitar 13 atau 14 juta. Menurut aku sih sekilas mirip-mirip lah modelnya seperti ini ya, mirip-mirip, nggak sama tapi mirip. Dan saat itu aku berpikir model tasnya mirip, fungsinya udah pasti sama, bahannya sama, letter, tapi yang satu harganya di bawah 10 juta, yang ini aja aku beli cuman 5,4, yang satu harganya 5,4, yang satu harganya sampai 13-14 juta, bahkan ada yang jual 15 juta. Terus aku tanya lagi, aku butuh tas itu karena aku suka modelnya. Setelah aku lihat memang aku suka modelnya, lalu aku tanya lagi ya, apakah tas dua tas itu kualitasnya yang mahal, yang sangat mahal menurut aku itu adalah sangat bagus, dan yang lebih murah itu jelek. Sesungguhnya aku udah pakai Tory Burch lama dan nggak ada komplain soal bahannya, bener-bener awet, bener-bener tas yang menakjubkan menurut aku, dan aku nggak ada masalah dengan bahannya. Lalu aku tanya lagi, berarti kalau semuanya oke, beli yang lebih murah pun nggak masalah. Tapi ditanya lagi, kamu butuh gengsinya kah? Kalau ditanya gengsi, aku tuh bukan tipikal orang yang membeli barang karena gengsi, nggak pernah. Aku butuh barang, aku
aku suka tas itu lebih kepada modelnya yang bagus, bahannya yang bagus, udah, dan nyaman, dan nomor satu harus nyaman dipakai, itu aja. Jadi akhirnya aku putuskan untuk membeli Tory Burch saja. Aku menghemat banyak dengan kualitas yang menurut aku baik juga. Aku nggak bisa bilang sama baiknya kah atau gimana ya, karena aku sendiri nggak punya WSL. Tapi sejauh ini no complain about this bag. Nggak ada komplain aku tentang brand dari Tory Burch. Jadi menurut aku fine aja, kualitasnya baik, modelnya cantik. Jadi aku memutuskan untuk membeli yang lebih terjangkau harganya, bisa disimpan lebih banyak uang dan mendapatkan tas yang berkualitas. Tentu saja menurut aku pilihan yang cukup bijaksana. Brand lainnya yang menurut aku sama menakjubkannya dari bahan dan model dan harga yang cukup terjangkau adalah dari Michael Kors. Kita tahu Michael Kors juga merupakan brand yang cukup ternama juga di seluruh dunia, banyak banget penggemarnya. Modelnya pun selalu up to date. Kamu bisa cari model yang klasiknya atau model yang trendinya. Dia selalu keluarkan model-model bagus setiap musimnya dengan bahan yang sangat-sangat baik. Piano letternya dari Michael Kors benar-benar menakjubkan menurut aku. Dia punya model klasiknya, let's say Selma, dan beberapa nama lagi aku lupa, dan itu benar-benar piano letternya benar-benar menakjubkan, sangat kuat, tahan banting menurut aku, dengan harga yang ditawarkan gak terlalu mahal. Dia juga sama seperti Coach dan Tory Burch, mereka punya produksi retail atau butik dan mereka juga punya outletnya. Tinggal tunggu ketika sale, biasanya barang-barang dari retail atau butiknya juga bisa ditaruh di outletnya, atau kalaupun enggak, seri outletnya juga dibuat mirip modelnya dengan yang seri retailnya, tapi harganya lebih terjangkau lagi. Mau retailnya, mau outletnya, menurut aku brand-brand itu membuat tas dengan sangat baik, material pilihan yang sangat baik, dan no complain about that. Lalu aku juga punya tas lagi, yang ini cukup klasik menurut aku, dari Fossil. Fossil ini harganya di bawah Tory Burch, Coach atau MK menurut aku ya, lebih murah sebenarnya, dan letternya benar-benar amazing. Kalau Fossil bentuknya mungkin gak setrendy brand-brand lain yang aku sebutkan tadi, tapi dia ngeluarin model yang klasiknya dari si Fossil. Aku dulu tuh punya banyak banget tas Fossil, tapi sekali lagi seiring waktu seleraku berubah, model tas aku berubah, kebutuhan aku berubah, jadi memang aku udah nggak punya lagi tas Fossil karena sudah aku pre-love juga semua. Tapi pengalaman aku memakai Fossil itu tas bener-bener menakjubkan, kulitnya bener-bener kuat dengan harga yang sangat-sangat terjangkau. Modelnya juga klasik ya, nggak ketinggalan zaman. Jadi Fossil hari ini, Fossil untuk tahun depan, 2 tahun lagi, 15 tahun lagi, menurut aku modelnya akan seperti itu. Bener-bener klasik, bener-bener worth untuk dibeli karena nggak menguras kantong juga, nggak menguras tabungan, dan kamu juga nggak butuh waktu sampai mungkin bertahun-tahun lamanya untuk mendapatkan tas Fossil, karena butuh waktu yang lama misalnya untuk menabung. Kalau mau beli tas-tas yang harganya mungkin sampai belasan hingga puluhan juta, untuk Fossil enggak. Kalau di store-nya di Indonesia aja itu kisaran harga sekitar 3 atau 4 juta. Tapi kalau kamu beli di online, ingat cari online terpercaya ya, itu kisarannya 2 sampai 2 juta setengah, bahkan untuk model-model tertentu malah di bawah 2 juta. Benar-benar menakjubkan. Tas yang benar-benar aku rekomendasikan untuk cari tas kulit yang punya brand juga, punya nama juga besar di dunia, dan kualitasnya juga sangat baik dengan harga yang sangat-sangat terjangkau. Kamu bisa lihat Fossil. Lalu yang selanjutnya, aku sampai lupa ya, ada tas dari Libiskin. Ini adalah brand dari Jerman, dan ini juga benar-benar menakjubkan. Kulitnya, bahannya, letternya, semuanya menakjubkan. Nah, harganya juga nggak mahal, hampir-hampir mirip lah dengan Fossil, jadi masih di bawah brand-brand Amerika lainnya seperti tadi yang aku bilang. Dan ini kulitnya benar-benar menakjubkan. Contoh ya, aku punya hobo dari Gucci. Gucci menurut aku harganya cukup tinggi. Nih, ini hobo yang aku punya, aku pakai, aku udah punya lama Gucci ini, dan ini model hobo ya. Aku suka banget hobo karena
kan aku seperti aku bilang tadi, aku nggak suka tas-tas yang kaku. Kebanyakan tasku sebenarnya adalah tas-tas yang nggak rapih, nggak berbentuk gitu, yang lembut. Dan ini tas hobo. Jadi kalau model hobo bag ya, jadi kalau misalnya aku pergi-pergi dan butuh bawaan banyak dan ingin bergaya santai, aku suka banget bawa model tas yang hobo seperti ini. Gucci ini salah satu favorit aku banget. Ini udah lama banget aku miliki. Dan dari di samping Gucci ini aku punya hobo bag lainnya yang bener-bener favorit aku. Bahkan menurut aku kalau dipakai aku lebih nyaman pakai tas ini. Ini dari Libiskin. Modelnya hobo juga. Kulitnya bener-bener menakjubkan. Nggak ada kikis. Padahal ini bener-bener tas yang udah kayak tas perang menurut aku. Nggak ada kikisnya, nggak ada rusaknya, bener-bener amazing. Dengan harga yang di bawah 4 juta kalau nggak salah, sekitar 3 juta atau ya nggak nyampe 4 juta lah, aku lupa ya, karena ini sudah lama banget di Libiskin. Kulitnya bener-bener menakjubkan, bener-bener awet. Ini tas bener-bener tahan banting banget, dan ini sejujurnya jauh lebih nyaman aku pakai si Libiskin daripada Gucci itu, karena model letternya, model handle-nya, talinya ini dia lebih nggak licin. Kalau Gucci tadi masih suka kadang turun-turun dari bahu aku, dan dia juga punya tali panjang tapi talinya panjang banget, jadi aku nggak pakai. Ini aku pakai as a hobo bag aja, dan ini benar-benar jadi tas favorit aku. Tas ini dengan kualitas sebaik ini, dengan harga yang sangat terjangkau, menurut aku bener-bener worth it untuk dibeli. Kalau kamu cari tas kulit yang kulitnya bener-bener bagus, harganya nggak menguras tabungan kamu, find this Libiskin. Lalu aku juga punya Purla. Purla ini modelnya sebenarnya nggak terlalu banyak model, tapi modelnya cenderung pada model-model klasik ya. Ada banyak model Purla yang mirip dengan Louis Vuitton, terus mirip dengan Gucci misalnya. Yang paling populer menurut aku, yang mesti banyak akan kita temui, itu adalah Purla Dome. Itu nih aku tunjukin gambarnya ya, itu kan mirip-mirip banget bentuknya, dan kualitasnya menurut aku dengan harganya itu, Purla itu benar-benar tas yang terjangkau dengan kualitas yang sangat-sangat baik menurut aku. Jadi kalau kamu cari tas, kamu suka model-model Alma Bibi dari LV atau Gucci, Alma, tapi harganya masih cukup tinggi, coba cari Purla, karena modelnya mirip, kualitasnya juga bagus. Lalu ada dari Marc Jacob. Marc Jacob juga ngeluarin model-model tas yang cukup bagus, cukup trendy. Kalau Marc Jacob lebih ke trendy ya tasnya, mungkin pangsa pasarnya lebih ke anak-anak muda gitu. Itu juga harganya nggak terlalu mahal, tapi kualitasnya udah nggak diragukan lagi dari Marc Jacob. Kualitas kulitnya bener-bener bagus. Yang paling terkenal sebenarnya adalah kamera back snapshot dari Marc Jacob ya. Hampir semua orang punya, hiporianya luar biasa, dan kualitasnya memang aku akui benar-benar bagus. Aku sempat punya beberapa tas itu, tapi sudah aku pre-love karena memang tidak memenuhi kebutuhan aku, karena tasnya sangat kecil, hampir nggak bisa muat apa-apa, dan untuk ibu-ibu kayak aku tas itu just a trendy bag, jadi nggak bisa aku pertahankan lama di koleksi aku. Lalu ada tas dari Longso atau Longchamp. Itu tas dari nylon bag dengan model yang sangat sederhana tapi mendunia. Itu tas yang paling enak buat traveling, dan tas itu juga harganya cukup terjangkau, apalagi kalau beli di online yang harganya pasti lebih murah dibanding store ya. Dan itu bener-bener tas yang menurut aku harus punya deh, walaupun satu, karena itu emang bener-bener friendly banget untuk dibawa traveling. Tas itu nggak worry, jadi kita nggak worry bawa tas itu, bener-bener tasnya secure, aman, bahannya juga nylon bag. Oh ya, aku juga punya satu lagi sebenarnya brand yang cukup aku rekomendasikan untuk kamu yang lagi cari tas berkualitas bagus dengan harga terjangkau. Itu dari Kate Spade. Kate Spade itu mungkin modelnya nggak terlalu banyak ya, jadi dia ngeluarin model yang cukup klasik juga, tapi dia colorful, jadi mengeluarkan warna-warna yang banyak, warna-warna yang cerah sebenarnya. Sayangnya Kate Spade nggak semua model Kate Spade itu aku suka secara pribadi, tapi aku punya satu Kate Spade atau dua ya, ada sebenarnya aku simpan, yang model hobo bag, warnanya
baby pink itu favorit aku banget. Aku punya dari tahun 2015 mungkin sampai sekarang, nggak ada kikis sama sekali di kulitnya. Itu bener-bener durable banget kulitnya. Dan aku punya juga yang terbaru dari koleksi aku ini adalah Kate Spade yang bucket bag. Itu juga daily use banget aku pakai tasnya. Kalau dilihat sekilas mirip Prada ya, Prada kan juga ngeluarin tas bucket bag seperti ini kan ya, tapi harganya pastinya jauh berbeda banget ya antara Prada dan Kate Spade. Tapi aku lebih memilih Kate Spade karena harganya jauh lebih terjangkau, tapi kualitasnya luar biasa. Ini tas pernah basah kuyup kehujanan sama aku, lalu ya udah aku biarin aja, aku gantung aja dan dia kering sendiri tanpa meninggalkan noda sedikit pun juga. Makanya ini menurut aku tas yang luar biasa, dan Kate Spade ini salah satu brand yang menurut aku harganya terjangkau tapi kualitasnya nggak usah diragukan. Jadi itu aja sih yang bisa aku sampaikan tentang beberapa tas dengan harga terjangkau, dengan kualitas yang baik dan model yang sangat baik juga. Semoga apa yang aku sampaikan tadi bisa bermanfaat dan menghibur untuk kamu semua. Kalau kalian suka dengan videonya, jangan lupa di like dan di share di sosial media yang kalian punya. So keep healthy and see you on my next video. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.